Di sini saya ingin menjelaskan praktikum Microsoft Excel 2016 yang kedua, yaitu di sini Civi Kisum Tagajes, pendapatan tahun 2016. Nah, di sini ada ketentuannya, ada 5 ketentuan, dan ketentuan ke-6 kita itu disuruh sortir, dan ketentuan ke-7 kita harus ngebuat subtotal. Nah, kita langsung aja. Nah, tadi kan di judulnya, ini kan dia terdapat di tengah gini ya. Dan di kode barang, tanggal pembelian, sama total pendapatan ini kan kayak gini bentuknya. Jadi cara ngubahnya, kalian blok nih Civi Kisum Tagajes. Jadi kalau kalian mau nge-merge and center itu jangan 2 baris karena nggak akan bisa. Misalnya kita sampai kolom I, kalian tinggal klik aja yang merge and center. Nah, terus lakuin hal yang sama pada pendapatan tahun 2016. Kalian blok, terus kalian merge and center. Nah, tadi kode barang ini kan dia jadi 2 baris ya. Itu caranya kita klik yang work and text. Nah, sama juga tanggal pembelian. Nah, di sini total pendapatannya ini tinggal kita merge aja ke tengah. Nah, kita langsung isi si kolom merek. Jadi katanya, ketentuan pertama, kolom merek itu jika IB maka Ibanez, jika FN maka vendor, jika GB maka Gibson. Nah, langsung aja kita masukin, kita insert function, kita masukin rules yang if. Klik go, nah terus kita klik OK. Logical testnya, kan katanya jika IB maka Ibanez. Nah, berhubung IB-nya itu cuma ada di kode barang, yang mana IB itu letaknya ada di sebelah kiri, maka logical testnya kita masukin left. More function, kita ketik left, terus kita klik go. Nah, di situ kita klik OK. Nah, di sini di left, udah di function argumen yang left, itu ada text sama numchars. Jadi, teksnya itu diambil dari mana? Dari si A5. Nah, numchars-nya kita pengen ngambil berapa huruf dari A5. Karena kita ngambil IB, yaitu 2 huruf, berarti numchars-nya 2. Nah, di sini udah ada hasilnya, yaitu IB. Nah, selanjutnya kita pilih if yang pertama. Kita klik, nah di sini masih ada value. Nah, tadi kan jika IB maka Ibanez. Nah, left A5 titik bagi 2 ini kan dia kalau misalnya dia IB maka Ibanez kan. Berarti ini harus sama dengan tanda petik IB. Jangan lupa kalau ada huruf itu diawali dengan tanda petik. Nah, value if true-nya kalau left A5 itu sama dengan IB, berarti kan dia kebenarannya Ibanez kan. Nah, value if false-nya ini kita isi ketentuan yang kedua. Kita klik if. Logical test-nya sama. Kita klik left. Nah, ininya kita isi A5. Numchars-nya 2. Ini udah muncul IB lagi. Terus kita klik if yang kedua. Nah, di sini kita isi sama dengan ketentuan yang kedua FN. Berarti value if true-nya vendor. Nah, value if false-nya berhubung di sini kita ketentuannya cuma ada 3, berarti kita if-nya cuma 2 kali. Berarti untuk value if false-nya kita isi ketentuan yang ketiga, yaitu Gibson. Nah, kalau udah kayak gini, di if yang kedua udah keisi semua, kita pastiin lagi, kita klik if-nya. Udah keisi semua, kita balik ke if yang pertama. Nah, di sini logical test, value if true, value if false udah keisi semua. Kalau udah keisi semua, kita bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul mereknya Ibanez, tinggal kita ke kanan bawah, kita tarik ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, dipastiin lagi kalau misalnya ini udah bener apa belum. Kalau misalnya dia IB, Ibanez, FN, vendor, GB, Gibson, IB, Ibanez, GB, Gibson. Nah, ini udah benar. Nah, selanjutnya kita ngisi kolom yang nama sales. Nah, di sini katanya nama sales diisikan berdasarkan tabel bantuan. Nah, di sini kan ada tabel bantuan ada 2 ya. Yang sales sama yang pakai merek. Berarti kita untuk nama sales kita pakai yang data tabel bantuan yang sales. Nah, berhubung nama salesnya di tabel bantuan, berarti kita pakai dia HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah,
kita ganti warna. Nah, kalau nama sales ini dia kan bentuknya ke bawah, berarti dia VLOOKUP. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya, kita insert function, kita klik VLOOKUP, kita cari VLOOKUP, habis itu kita klik go. Nah, di sini udah muncul VLOOKUP, habis itu oke. Nah, di sini udah di function argumen yang VLOOKUP. Ada lookup value, table array, call index num, range lookup. Lookup value, tabel bantuannya ini dia dilihat berdasarkan data Ibanez, vendor, dan Gibson. Berarti lookup value kita di sini itu B5. B5 itu yang merek. Nah, selanjutnya table array. Table array di sini itu sama aja kayak tabel bantuan kita. Jadi kita di sini harus ngeblok dari A13 sampai A15. Nah, dipastiin kalau kalian ngisi tabel array ini itu harus yang mencangkup ada kata-kata Ibanez, vendor, sama Gibson yang ada di B5. Dan jangan lupa juga harus ada nama yang pengen kita tuju. Nah, di sini kan kita pengen ngisi nama sales, berarti harus ada nama Kurniani, Thomas, sama Chris. Jadi kalian harus isi tabel array-nya dari A13 sampai B15. Nah, jangan lupa kalian blok, habis itu kalian F4, kalian string biar datanya nggak berubah. Nah, di sini call index name-nya. Call index name-nya itu kita pilih 2. Kenapa? Karena Ibanez, vendor, Gibson ini itu kolom pertama, Kurniani, Thomas, sama Chris di sini itu kolom kedua. Nah, di sini udah ada hasilnya Chris Dwi Putra, berarti kita udah benar ininya call index name-nya kolom kedua. Nah, range lookup-nya kita isi false. Nah, kalau udah kita bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul Kurniani. Nah, kalau udah kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini kita cocokin lagi nih. Kalau dia Ibanez namanya Kurniani, vendor Thomas, kalau Gibson Chris. Jadi kita cocokin lagi nih bener apa enggak. Nah, selanjutnya di sini kita pengen ngisi harga. Harga diisikan berdasarkan tabel bantuan. Jadi sama nih kayak untuk pengisian nama sales, harga ini diisi berdasarkan tabel bantuan. Nah, harga di sini itu kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Kenapa? Karena di sini dia harganya itu berbentuknya itu horizontal, beda seperti yang sales tadi. Data yang kita butuhin itu dia berbentuk vertikal. Nah, makanya kita langsung insert function aja. Terus kita cari HLOOKUP. Kalau udah kita klik go, select function-nya, kita klik HLOOKUP, terus kita klik OK. Nah, di sini sama kayak VLOOKUP tadi, di sini ada lookup value, table array, row index num, sama range lookup. Nah, lookup value-nya di sini harga itu dilihat berdasarkan merek. Berarti sama kayak tadi, lookup value-nya kita isi B5. Nah, tabel array-nya ini tabel bantuannya. Yang ini. Berarti kita tarik dari E12 sampai G13. Nah, jangan lupa kita string F4. Nah, row index name-nya. Baris keberapa sih yang kita butuhin angkanya, butuhin datanya. Berarti kan kita butuh data harga kan 3.500.000. Nah, Ibanez, vendor, Gibson ini ada di baris pertama. Berarti untuk harga ini ada di baris kedua. Nah, range lookup-nya jangan lupa diisi false. Di sini udah ada hasilnya 3.500.000. Kalau udah kita pilih OK. Nah, kalau udah kayak gini udah muncul, kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, kita pastiin lagi nih, kalau misalnya dia Ibanez 3.500.000, vendor 3.750.000, Gibson 4 juta. Nah, selanjutnya kita ngisi kolom diskon. Jadi, di sini kolom diskon diisikan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau mereknya Ibanez, maka akan mendapatkan diskon 10%. Ketentuan yang kedua, jika tanggal pembelian terjadi pada bulan Januari dan mereknya Gibson, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, jadi pada ketentuan yang pertama,
Di sini tuh dia ada 3 fungsi nih, ada jika, ada tanggal, sama ada atau. Jadi nanti kita pengisiannya itu kita pertama nulis if dulu, baru kita isi dari belakang. Kita or dulu, baru day. Jadi if or day. Nah, kalau untuk yang ketentuan yang kedua, di sini ada jika, ada month atau bulan, sama ada dan. Nah, jadi pengisiannya nanti kita if, and, sama month. Nah, kita langsung aja kita isi. Di sini diskonnya kita insert function. Kita pilih if. Habis itu kita klik go. Terus kita pilih if. Nah, tadi ada if, yang ketentuan pertama ada if, day, sama or. Berarti kita isi yang or dulu. Kita cari or. Kita more function. Kita klik go. Nah, kalau nggak muncul, kalian bisa klik yang all, terus kalian cari manual, cari or. Nah, kalau udah ketemu, kalian bisa klik OK. Nah, di sini ada logical 1 sama logical 2. Jadi, tadi kan ketentuan pertama, jika tanggal pembeliannya terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau mereknya Ibanez. Berarti logical 1-nya ini diisi tanggal 1 sampai 15, yang logical 2-nya itu mereknya Ibanez. Nah, di sini berarti logical 1-nya kita masukin lagi fungsi yang day. Berarti kita cari day, terus kita klik go. Nah, di sini udah ada, terus kita klik OK. Nah, serial number-nya kita isi C5. Kalau udah isi C5, kita bisa balik ke OR. Nah, di sini logical 1-nya udah ada D, C5. Berarti kita tinggal tambahin kurang dari sama dengan 15. Karena di situ tanggalnya katanya 1 sampai 15. Nah, selanjutnya logical 2-nya kita isi mereknya Ibanez. Berarti merek itu ada di B5. Berarti kita tinggal klik B5 sama dengan tanda petik Ibanez. Nah, kalau udah kayak gini, logical 3-nya kita nggak usah isi karena kita cuma ada 2 ketentuan di OR-nya itu. Kalau nggak tanggalnya 1 sampai 15 atau nggak mereknya Ibanez. Nah, kalau udah kita bisa balik ke fungsi yang pertama, if. Nah, di sini value if true-nya apa? Kita dapat diskon berapa? 10%. Nah, value if false ini kita isi pakai ketentuan yang kedua. Berarti kita klik if. Nah, selanjutnya kita isi di ketentuan kedua itu ada jika, bulan, sama dan. Berarti kita isi yang dan dulu. Kita pilih and. Kalau nggak ada, kita bisa klik all, terus kita cari manual. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini sama ada logical 1 sama logical 2. Tadi dia bulannya Januari dan mereknya Gibson. Berarti logical 1-nya kita isi yang bulan. Kita cari month. Kita klik go. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini serial number-nya sama. Kita isi C5. Nah, kalau udah kita bisa balik ke fungsi yang N. Di logical 1-nya kita tambahin sama dengan 1 karena Januari itu bulannya bulan ke-1. Nah, logical keduanya kita isi merek. Berarti di B5 sama dengan tanda petik Gibson. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa balik ke if yang kedua. Di sini value if true-nya kita isi 20%. Nah, value if false-nya apa? Kita isi 0. Nah, ini udah keisi semua, kita bisa balik ke if yang pertama. If yang pertama logical test, value if true, value if false juga udah keisi semua. Kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini udah keisi semua kayak gini. Selanjutnya kita isi pendapatan. Di sini kolom pendapatan didapat dari harga dikurang diskon dikali jumlah. Harga dikurang diskon dikali jumlah. Nah, kita bisa langsung aja tulis sama dengan kurung, terus kita harga ada di G5, dikurang G5 dikali diskon. Terus tutup kurung, dikali sama jumlahnya.
ada di F5. Kalau udah bisa kita enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada total pendapatan. Cara nyarinya, kita tinggal insert function, terus kita cari sum. Kalau udah kita klik go. Kalau udah select a functionnya sum, kita klik OK. Nah, di sini number satunya kita tarik garis dari I5 sampai I9. Nah, udah muncul angka kayak gini. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini jumlahnya ada 66.450.000. Nah, untuk ketentuan yang keenam, di sini ada copy sheet 1 menjadi sheet 2, lalu sortir berdasarkan merek. Yang ketujuh, buat subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan. Nah, jadi katanya kita itu di sini harus nge-copy sheet 1 ke sheet 2. Nah, itu caranya gimana? Kalian tinggal klik aja nih yang di atasnya 1 sama di sebelah kirinya A. Kita klik. Kita tinggal Ctrl+C. Nanti ada garis di pinggirannya. Itu berarti kita udah ke-copy. Tinggal klik sheet 2. Terus kita klik lagi nih yang di antara 1 sama A. Tinggal kita Ctrl+V. Nah, ini udah kita paste ke sheet 2. Nah, selanjutnya kita pengen lakuin sortir. Nah, kalau sortir kita itu harus ngilangin yang namanya merge. Nah, berhubung total pendapatan di sini ini kita merge, jadi langsung kita hapus aja. Kita klik kanan, terus kita tinggal delete. Nah, ini yang merge-nya udah hilang kan? Jadi, kalau kita mau ngesortir, itu jangan sampai ada merge. Nah, selanjutnya, cara ngesortirnya, kita blok nih A4 sampai A9. Sampai I9 kita blok. Kalau udah, tinggal kita cari filter. Nah, di home di sini ada sort and filter, kita klik custom sort. Nah, di sini dia mintanya kita sortir berdasarkan merek. Berarti kita cari nih merek. Nah, di sini sort on-nya tetap value, ordernya kita pilih yang A to Z aja. Kalau udah, kita pilih OK. Nah, di sini kalau kita lihat mereknya ini udah berdasarkan alfabet dari A ke Z, F, G, I. Jadi ini udah kesortir berdasarkan merek. Nah, selanjutnya di ketentuan yang ketujuh, kita pengen ngebuat subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan. Nah, jadi cara ngebuat subtotal itu kita tinggal blok lagi semuanya. Terus kita klik data. Nah, di paling kanan ini ada subtotal, kita tinggal klik subtotal. Nah, di sini at each change-nya ini tuh ada banyak, ada kode barang, merek, tanggal pembelian, nama pembelian. Nah, berhubung di modulnya ini nggak ada, kita sortirnya berdasarkan merek, kita subtotal berdasarkan merek ya. Kita coba berdasarkan merek. Jadi ini nanti berdasarkan soalnya itu disuruh subtotalnya berdasarkan apa. Jadi kita sekarang berdasarkan merek. Use functionnya tetap sum, add subtotalnya kita isi yang pendapatan. Kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, jadi di sini udah nge-subtotal berdasarkan merek. Jadi subtotal itu kita itu ngetotalin berdasarkan kayak di sini tadi kan kita milihnya merek. Jadi di sini dia nge-subtotalin berdasarkan merek kayak vendor itu totalnya 15 juta. Gibson totalnya, Gibson kan ada dua, ada yang tanggal 20 Januari sama 3 Juli, itu dia totalnya jadi 16.800.000. Yang Ibanez-nya 34. Nah, di sini paling bawah juga ada grand total. Jadi kayak gitu untuk cara nge-subtotal sama ngesortir.